Selamat pagi Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 11 kelas 2024D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Koperasi Indonesia dan perekonomian negara-negara ASEAN. Sebelum masuk kepada materi, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Di sini saya akan menjelaskan pengertian koperasi di Indonesia. Koperasi berasal dari bahasa Latin cooperare yang dalam bahasa Inggris disebut cooperation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja. Jadi cooperation berarti bekerja sama secara terminologi. Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggota orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dalam penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela dan berdasarkan kekeluargaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang koperasi, jenis-jenis koperasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi di Indonesia dibagi menjadi 4 jenis utama berdasarkan fungsi dan tujuan mereka. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang koperasi konsumen. Koperasi konsumen bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau bagi anggotanya. Koperasi ini menyediakan barang dan jasa seperti bahan makanan, pakaian, dan alat rumah tangga, membantu anggota mengurangi pengeluaran rumah tangga mereka, sekaligus membangun ekosistem ekonomi yang mandiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang koperasi produsen. Koperasi produsen bertanggung jawab untuk membantu anggotanya melakukan proses produksi, terutama di industri pertanian, perikanan, atau industri kecil. Mereka bertugas meningkatkan kualitas dan nilai jual produk melalui pengelolaan bahan baku, peningkatan keterampilan, atau penyediaan alat produksi. Jadi, yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang koperasi jasa. Koperasi jasa menawarkan layanan non-finansial kepada anggota yang mungkin mereka butuhkan seperti logistik, transportasi, pendidikan, atau bahkan konsultasi bisnis. Koperasi ini membantu anggota bekerja lebih efisien dan memberi mereka layanan yang tidak selalu tersedia di pasar konvensional. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang koperasi simpanan pinjam atau yang disingkat dengan KSP. Koperasi simpanan pinjam membantu anggota mengelola keuangan mereka dengan memberikan simpanan dan pinjaman modal dengan syarat yang lebih murah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Tujuan KSP adalah untuk menjadi solusi bagi kebutuhan pembiayaan usaha kecil dan rumah tangga. Adapun prinsip-prinsip lain dari koperasi di Indonesia, yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Setiap orang berhak menjadi anggota koperasi tanpa paksaan atau sukarela dan tanpa diskriminasi atau terbuka, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Koperasi dikendalikan oleh anggota, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, terutama dalam rapat anggota tahunan atau RAP. Yang ketiga,
Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil. SHU dibagikan kepada anggota sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi, bukan hanya berdasarkan modal yang disetor. Ini membedakan dari badan usaha lain. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Modal dalam koperasi berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan kesejahteraan anggota, bukan tujuan utama. Balas jasa atas modal misalnya berupa bunga simpanan diberikan secara terbatas dan wajar dan tidak melebihi jasa usaha. Yang kelima, kemandirian. Koperasi harus berdiri sendiri dan mengelola diri tanpa bergantung pada pihak eksternal. Kemandirian didasarkan pada percaya diri pada kekuatan dan kemampuan sendiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip-prinsip koperasi Indonesia. Yang pertama, prinsip Rockefeller, yaitu bunga atas modal dibatasi. Yang kedua, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota. Yang ketiga, penjual sepenuhnya dengan tunai. Yang keempat, barang-barang yang dijual harus asli dan tidak dapat dipalsukan. Yang kelima, menyelenggarakan pendidikan kepada anggota. Yang keenam, netral terhadap politik dan agama. Prinsip yang kedua itu prinsip privation, yaitu yang pertama swadaya, kedua daerah kerja terbatas, yang ketiga SHU untuk cadangan, yang keempat tanggung jawab anggota tidak terbatas, yang kelima pengurus bekerja atas dasar sukarela, yang keenam usaha daya kepada anggota, yang ketujuh keanggotaan atas dasar wakaf bukan orang, bukan uang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan koperasi Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, mencakup pemajuan anggota dan masyarakat serta kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan peran koperasi terutama dalam bidang ekonomi melibatkan pembangunan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan aktif berperan dalam kegiatan ekonomi. Artikel Mayoroti, peran strategi koperasi sebagai aktor utama dalam berbagai sektor ekonomi. Penyediaan lapangan kerja terbesar, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, penciptaan pasar baru, sumber inovasi dan kontribusi dalam menjaga keseimbangan neraca, pembayaran melalui kegiatan ekspor. Dengan merujuk pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, koperasi dianggap sebagai tiang utama ekonomi Indonesia. Dengan dasar demokrasi ekonomi yang menekankan produksi kolektif untuk kepentingan bersama. Sebagai organisasi ekonomi dengan
Dengan dimensi sosial, koperasi diarahkan untuk selalu memprioritas pelayanan terhadap kebutuhan anggota dan masyarakat daripada semata-mata mengejar keuntungan. Perlunya upaya lebih lanjut dalam memproduksi masyarakat, meningkatkan tata kelola koperasi dan memberikan dukungan kebijakan yang mendukung. A few moments later. Baik, yang berikut kami akan menjelaskan tentang perekonomian negara-negara ASEAN. Yang pertama, latar belakang. ASEAN merupakan gabungan dari kebutuhan politik keamanan pasca pada saat Perang Dingin dan dorongan kuat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi kerjasama melalui integrasi antara negara di satu kawasan tertentu. Perekonomian ASEAN terbentuk karena adanya keinginan negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menciptakan kesejahteraan bersama, kestabilan dan perdamaian di wilayahnya. Seiring berjalannya waktu, ASEAN berkembang menjadi organisasi beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Perekonomian ASEAN adalah integrasi ekonomi antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara